Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Daristian, NPM 102222030, kelas A22, Prodi Akuntansi S1. Untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Akuntansi dengan materi yang berjudul sebuah tinjauan. Akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis, seperti saat terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang. Dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan mengomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok orang. Informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketetapan pengambilan keputusan. Fungsi sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 3. Yang pertama, mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. 2. Mendukung proses mengambil keputusan. Dan 3. Membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Peran sistem informasi akuntansi: mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi, lalu mengolah data transaksi tersebut untuk menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang, memberi pemakai atau pengambil keputusan informasi yang mereka perlukan, lalu untuk mengontrol semua proses yang terjadi. Hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan di mana di dalamnya mencakup informasi keuangan dan non-keuangan disebut sebagai sistem informasi manajemen. Sistem adalah komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Batasan sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Lalu subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. Hierarki sistem pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai supersistem, dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil yang disebut sebagai subsistem. Input, proses, output. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output, dan output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.